الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 20 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Bulan Rabiul Awal dijadikan oleh kaum muslimin menjadi bulan di mana semangat untuk semakin meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditingkatkan. Maka momentum peringatan Maulid yang disyiarkan oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan, menyeru, menyadarkan kaum muslimin tentang betapa wajibnya orang-orang beriman untuk selalu berikhtiar, selalu berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Rasulullah adalah sayyidul anbiya wal mursalin, adalah penghulu pemimpinnya seluruh nabi dan rasul. Di antara 124.000 nabi dan 315 orang rasul, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang disebut sebagai khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul terakhir. La nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa Rasulullah adalah teladan. Maka Allah tegaskan firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang sangat baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha dan rahmatnya Allah, dan bagi orang-orang yang mengharapkan keselamatan di hari akhir, dan mereka banyak menyebut mengingat Allah. Allah pula yang menegaskan pengakuan secara sangat gamblang, dan Rasulullah lah satu-satunya manusia yang Allah tegaskan pengakuan atas keagungan kemuliaan akhlak beliau. Sebagaimana kita baca dalam surah Al-Qalam, surat yang ke-68 ayat 4, ketika Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau Muhammad betul-betul memiliki keagungan akhlak yang demikian mulia. Di antara keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin, padahal keteladanan ini merupakan satu di antara kesempurnaan kepribadian beliau, adalah teladan dalam kepemimpinan. Sebagaimana ditulis misalnya oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Muhammad the Super Leader, Super Manager. Beliau jelaskan dengan sangat komprehensif dan menarik tentang betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil memberikan keteladanan kepemimpinan dalam seluruh aspek kehidupan. Beliau adalah pemimpin terbaik di dalam keluarga. Beliau adalah pemimpin terbaik dalam mengelola masyarakat. Beliau tentu saja adalah pemimpin terbaik dalam menggerakkan dakwah. Beliau adalah pemimpin terbaik bahkan di medan perang. Beliau adalah pemimpin terbaik dalam membangkitkan ekonomi. Beliau adalah pemimpin terbaik dalam
beliau adalah pemimpin terbaik dalam mengelola pemerintahan. Beliau adalah pemimpin politik terbaik yang pernah ada di muka bumi. Itulah pula di antara alasan kenapa Michael Hart misalnya dalam bukunya The 100, The Ranking of the Most Influential Person in History, menempatkan Rasulullah di antara ratusan biografi tokoh yang pernah dia baca, ditempatkan Rasul sebagai nomor satu, the most influential person, manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah karena leadership, karena kepemimpinan yang beliau miliki. Inilah yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin hari ini. Teladan kepemimpinan yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata hanya untuk sekedar kita baca dalam sirah, kita baca dalam kitab tarikh, kemudian kita menikmati bacaan itu sekedar sebagai asupan pribadi. Tidak. Teladan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau contohkan dengan sempurna dan beliau tinggalkan untuk kita adalah untuk kita ikuti, agar umat ini selalu menghadirkan pemimpin-pemimpin terbaik di setiap episode sejarah. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan itu bahkan dimulai dari level yang paling bawah. Maka kita hafal hadis Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka setiap kita memimpin mata, memimpin telinga, memimpin tangan, memimpin kaki kita agar tidak bermaksiat kepada Allah. Rasul yang mengajarkan kepada kita kalamullah ketika beliau tegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, laki-laki adalah pemimpin di keluarga. Beliau ajarkan lagi wahyu Allah surah At-Tahrim ayat 6, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Tapi lihatlah betapa banyak para pemimpin keluarga hari ini, para suami, para bapak yang membiarkan istrinya, membiarkan anak-anaknya bermaksiat kepada Allah, membiarkan istrinya membuka aurat, bergaul bebas dengan teman-teman kerjanya, teman kantornya dan seterusnya, membiarkan anak-anaknya membuka aurat, tidak berhijab, tidak berjilbab, bergaul bebas, pacaran dan lain sebagainya. Padahal mereka semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah pertanggungjawaban yang pasti akan dihadapi. Rasul pula yang mengajarkan bahwa adalah orang-orang soleh saja yang boleh menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin di muka, memimpin masyarakat, memimpin daerah, memimpin negara. Beliau ajarkan kepada kita firman Allah surah Al-Anbiya ayat 105, "Wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun." Sungguh telah kami tetapkan kata Allah bahwa bumi ini hanya boleh diwarisi oleh orang-orang saleh saja. Tapi lihatlah perilaku orang-orang muslim hari ini, membiarkan negerinya dipimpin orang-orang kafir, membiarkan daerahnya dipimpin orang-orang yang tidak mengerti agama, yang tidak mengenal Allah dan seterusnya. Padahal dalam Islam, sebagaimana diajarkan Rasul dan dicontohkan langsung oleh Rasul, ini adalah kaidah kehidupan. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim harus betul-betul paham dan memperjuangkan hal ini. Seorang muslim yang benar, yang baik itu bukannya sekadar yang memperhatikan solat berjamaahnya, baca Qur'annya, zikirnya, tahajudnya, puasa Senin Kamisnya. Bukan hanya itu. Tapi seorang muslim yang benar, yang sejati adalah salihun muslih. Seorang yang saleh untuk dirinya sekaligus melakukan islah untuk orang-orang di sekitarnya. Apalagi ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, dalam waktu yang dekat ini Allah sedang hamparkan di hadapan kita sebuah ladang amal besar untuk menentukan siapa yang akan memimpin kita. Setiap muslim sejati harus merasakan bahwa dia ikut bertanggung jawab menentukan siapa yang akan memimpinnya. Maka aneh sekali apabila ada orang yang bagus ibadahnya, bagus amal-amal pribadinya, tapi tidak peduli dengan siapa yang akan memimpinnya. Dia tidak meneliti, dia tidak mencari tahu apakah orang yang akan memimpinnya adalah orang yang salat atau tidak, bisa baca Quran atau tidak, dekat dengan Allah atau tidak, dia peduli dengan agama atau tidak, dia berkumpul dengan siapa dan seterusnya. Karena ketika bicara tentang kepemimpinan, tidak hanya bicara tentang one person, satu orang, tapi bicara juga tentang siapa yang berada di sekitarnya. Apabila kita serahkan amanah kepemimpinan kepada orang-orang yang selama ini bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki track
record membela Islam, bahkan justru selama ini mengkhianati agama, bahkan memusuhi Islam, maka siapapun di antara orang-orang muslim yang memberikan suaranya kepada mereka akan ikut bertanggung jawab apabila mereka nanti memimpin dan mereka tebarkan kezaliman, mereka biarkan maksiat. Maka orang-orang yang menitipkan suaranya itu pun akan ikut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita syumuliyatul Islam, integralitas Islam, universalitas Islam. Bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama yang bicara tentang akidah. Islam bukan hanya bicara tentang ibadah, bukan bicara tentang akhlak, tapi juga bicara tentang politik, bicara tentang hukum, bicara tentang pemerintahan, bicara tentang kekuasaan, selain bicara tentang ekonomi, bicara tentang budaya, bicara tentang olahraga, pendidikan dan lain sebagainya. Ketika Allah tegaskan ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatasy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Artinya apa? Jadilah muslim yang utuh dalam akidah, jelas itu. Jadilah muslim yang utuh dalam masalah ibadah, pasti itu. Jadilah muslim yang utuh dalam akhlak dan seluruh adabnya, itu jelas. Tetapi juga jadilah seorang muslim yang islami dalam berpolitiknya, yang paham tentang nilai-nilai politik dalam Islam, paham tentang nilai-nilai dan kaidah kekuasaan dalam Islam, paham tentang aturan apa yang harus digunakan ketika seseorang akan menjadi pemimpin, akan dipilih menjadi pemimpin dan seterusnya. Sebagaimana seorang muslim juga harus kafah dalam berekonomi, berbudaya, menjalankan pendidikan, termasuk olahraga dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Sangat memprihatinkan sekali ketika beberapa hari terakhir kita mendengar misalnya atau membaca di media misalnya seorang guru di sebuah sekolah di Jakarta dilaporkan gara-gara dia mengatakan, dia menyampaikan kepada murid-muridnya ketika pemilihan ketua OSIS, organisasi siswa intrasekolah, bahwa siswa-siswa itu hanya disarankan oleh guru ini untuk memilih calon pemimpin, calon ketua OSIS yang seagama, artinya yang muslim. Siswa muslim, siswa muslimah harusnya hanya memilih calon ketua OSIS yang juga muslim dan muslimah. Kemudian sang guru ini dipermasalahkan, ditegur oleh pemimpinannya, bahkan akan dilaporkan oleh siswanya ke polisi. Dan nyaris tidak terdengar suara pembelaan terhadap sikap sang guru yang luar biasa ini. Sang guru yang demikian militan mengajarkan nilai-nilai Islam. Meskipun beliau mungkin bukan seorang penceramah, bukan seorang dai terkenal, tapi dengan posisinya sebagai guru dia gunakan sebaik mungkin untuk menanamkan nilai Islam secara utuh kepada murid-muridnya. Maka dia ajarkan bahwa wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, ketahuilah bahwa pemimpin itu karakter paling utama dan pertamanya adalah urusan agama. Syarat paling pertama seorang boleh jadi pemimpin adalah kesolehannya, agamanya, bukan yang lain. Dan apabila calon-calon pemimpin itu adalah sama-sama orang yang beragama Islam, sama-sama mukmin, maka harus dicari yang paling soleh. Karena terlalu banyak orang yang hanya sekedar muslim di KTP, hanya sekedar bangga sebagai muslim dalam identitasnya, tapi jauh dari fakta kehidupan bahwa dia sebagai seorang muslim, jauh dari pembelaannya terhadap agama ketika dia menjadi pemimpin, pejabat dan seterusnya. Maka sangat luar biasa sang guru yang menyampaikan kepada anak-anaknya itu, mengatakan, wahai murid-muridku, pilihlah calon ketua OSISmu yang hanya muslim saja. Karena memang di Jakarta jumlah non-muslim itu cukup banyak. Dan kita berharap Majelis Ulama Indonesia juga menyampaikan fatwa kembali tentang hal ini. Karena boleh jadi banyak muslim yang lupa bahwa memang ini bukan masalah rasialisme, ini bukan masalah sara, tapi ini masalah agama, ini masalah prinsip, ini bahkan pengamalan dari Pancasila. Bukankah negara ini negara berketuhanan yang Maha Esa, yang menjadikan agama sebagai fondasi dasar kehidupan berbangsa bernegara? Maka menjadi sangat aneh sekali apabila ada orang yang ingin memperjuangkan nilai agamanya ditegakkan di seluruh sisi kehidupan, kemudian ada suara-suara sumbang yang ingin membantah dan mengkritik, bahkan melenyapkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin al-hadirin, di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyampaikan dua poin, dua hal. Yang pertama, menegaskan kembali apa yang disampaikan dalam khutbah pertama, bahwa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kepemimpinan adalah sesuatu yang mutlak harus juga diikuti oleh kaum muslimin, wabil khusus di hari-hari ini. Maka kita semua ikut bertanggung jawab untuk bersama-sama berjuang sekuat kemampuan kita, bahwa hanya orang-orang soleh saja yang boleh menjadi pemimpin-pemimpin kita. Semua kita bertanggung jawab, bukan hanya orang-orang yang mengusung, bukan hanya orang-orang yang mendukung secara formal dan sebagainya, tapi setiap muslim sesungguhnya ikut bertanggung jawab untuk melakukan pendekatan, menyampaikan komunikasi-komunikasi arif dan bijaksana kepada kawan-kawannya, saudaranya, tetangganya, sahabatnya, siapapun, sebagai bagian dari ikhtiar kita. Setelah kita berikhtiar maksimal, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita bertawakal maksimal, berikhtiar maksimal, kita serahkan segala sesuatu kepada Allah. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah mengingatkan kembali kaum muslimin, mengingatkan kembali kita semua bahwa pandemi COVID-19 ini belum selesai. Bahkan angka-angka statistik yang kita baca, yang dilaporkan oleh Satgas kepada kita, semakin hari semakin bertambah saudara-saudara kita yang menderita COVID-19, bahkan yang meninggal menghadap Allah, termasuk salah seorang tokoh penting kita, almarhum Bapak Haji Sahrul Furqan. Allah uji beliau dan keluarga beliau dan kita semua. Beliau meninggal dalam kondisi sebagai seorang yang terkena COVID-19. Maka kewajiban kita berikhtiar tetap harus kita lakukan. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak bersalaman dulu satu sama lain, dan seterusnya. Semua protokol kesehatan yang telah disampaikan kepada kita. Sudah 10 bulan lebih diajarkan kepada kita kaidah-kaidah protokol kesehatan itu. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Sampai pandemi ini selesai. Semakin sungguh-sungguh kita mentaati protokol itu, insya Allah mudah-mudahan semakin cepat Allah angkat musibah ini. Selain itu, tentu saja sebagaimana diseru oleh Majelis Ulama Indonesia, mari kita dekatkan, semakin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ibadah, kita tingkatkan taqarrub kepada Allah, termasuk dengan qunut nazilah. Majelis Ulama Indonesia menyerukan agar di setiap salat 5 waktu dilaksanakan qunut nazilah. Kita berdoa bermohon kepada Allah agar Allah segera akhiri musibah ini, Allah angkat pandemi ini, sehingga kemudian kita bisa kembali hidup normal seperti biasa, meningkatkan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ
نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارزقنا إماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.